Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Miss Eka dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat belajar. Yang baru bergabung, tetap jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak hebat, di video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang yang kedua. Bangun ruang kita yang kedua yaitu tabung. Kali ini kita akan belajar mencari volume tabung. Sebelum kita mencari volume tabung, kita harus mengingat beberapa hal, yaitu jika diameter atau disingkat dengan D atau jari-jari disingkat dengan R kelipatan 7, nilainya kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, dan seterusnya yang merupakan nilai kelipatan 7 ya. Ingat ya, kelipatan 7. Maka V-nya sama dengan 22/7. Jadi kalau diameter atau jari-jarinya kelipatan 7, maka V-nya 22/7. Kemudian kalau dia bukan kelipatan 7, maka V-nya 3,14. Jadi ini diingat ya. Ketika nanti kita di dalam soal tidak menemukan jari-jari atau diameternya, maka cara mencari jari-jari yaitu bisa kita cari dengan D bagi 2 atau diameter dibagi 2. Jadi nilai diameter dibagi dengan 2. Sedangkan diameter, cara mencarinya yaitu 2 kali jari-jari, karena nilai diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Nah, semua ini harus kalian ingat dulu. Harus ingat dan hafal ya. Jadi bangun ruang kita yang kedua yaitu tabung. Nah, ini adalah gambar tabung yang berbentuk alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Dari bawah ke atas disebut dengan tinggi, atau selimutnya itu kita sebut dengan tinggi. Ini. Jadi ini disebut dengan tingginya. Dari titik pusat ke rusuknya disebut dengan jari-jari atau disingkat dengan R. Kali ini kita belajar tentang cara mencari volume tabung. Untuk mencari volume tabung, rumus yang kita gunakan yaitu volume tabung sama dengan V kali R pangkat 2 kali T, di mana T itu adalah tinggi tabung. Ingat ya, T itu adalah tinggi tabung. Kemudian R kuadrat atau R pangkat 2 itu sama dengan R kali R atau jari-jari kali jari-jari. Maka volume tabung jadi kita uraikan seperti ini. Volume tabung sama dengan V kali R kali R kali T, tinggi tabung. Jadi rumus yang pertama dan kedua itu sama saja. Jadi harus dihafal. Gak boleh dilupa-lupa kalau udah ingat ya. Kalau sudah ingat, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, sebuah tabung berdiameter 14 cm dengan tinggi 12 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Biasakan kita harus mencari yang diketahui terlebih dahulu. Kita cari yang diketahui dulu dari soalnya. Yang diketahui yang pertama yaitu diameter. Ketahui diameter atau singkatannya D sama dengan 14 cm. Kemudian yang diketahui keduanya adalah tinggi, ya betul, tinggi atau disingkat dengan T yaitu 12 cm. Sedangkan jari-jarinya nggak ada karena rumus kita menggunakan jari-jari, jadi kita perlu jari-jari. Jadi diameternya sudah ada dari sini ke sini, jari-jarinya belum ada. Cara mencari jari-jari tadi di pertama udah kita bahas, yaitu jari-jari R sama dengan
setengah dari diameter atau D bagi 2. Jadi D bagi 2, nilai D yaitu nilai diameter 14 bagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Jadi dapatlah jari-jarinya 7 cm. Kemudian di dalam soal juga tidak ada nilai V. Kita mencari V dari nilai jari-jari. Dari jarinya adalah 7. Maka 7 itu disebut dengan kelipatan 7. 7 adalah kelipatan 7. Maka V-nya V-nya 22/7. Kemudian baru kita tulis tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan 12 cm. Nah, ini disebut dengan tinggi tabung. Jadi kalau digambar seperti ini. Yang ditanya apa? Yang ditanya tentukan volume tabung. Ditanya volume tabung. Selanjutnya kita langsung memasukkan rumus yang udah kita tahu tadi, rumus volume tabung, yaitu volume tabung sama dengan V kali R kali R kali T, tinggi tabung. Nah, setelah rumusnya langsung kita masukkan nilai yang udah kita cari yang diketahui tadi, yaitu V-nya ada 22/7, jari-jarinya ada 7 cm, 7 kali 7, tinggi tabung 12 cm. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Volume tabung sama dengan V 22/7, jari-jari 7, jari-jari 7 karena 2 kali kan, jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung 12 cm. Jadi langsung kita selesaikan. Kita lihat yang atas bisa dibagi dengan bawah, bisa karena dia bisa dibagi 7 bagi 7 bisa dibagi. Jadi 7 kita bagi 7 jadinya 1. Jadi 1 itu kita anggap tidak ada karena ketika dikali hasilnya tetap sama dengan nilai yang sama. Jadi 7 bagi 7 itu habis. Jadi tinggal 22 dikali 7 dikali 12 cm. Langsung kita kalikan. Kalau mau dikali yang ini ke sini dulu, terus setelah ini ke sini juga bisa. Jadi langsung 22 kali 7 kali 12 sama dengan 1848 cm kubik. Jadi kubik, jadi ada 1 2 3. Jadi cm kubik. Gampang, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kita yang kedua yaitu tentukan volume tabung berikut. Nah, tentukan volume tabung berikut. Jadi hanya ada gambar, tidak ada penjelasannya. Dari gambar kita bisa lihat ini disebut tinggi, ini disebut jari-jari. Oke, langsung kita buat diketahui. Jari-jarinya sudah diketahui 21 cm. Nah, jadi kita tidak perlu mencari jari-jari lagi karena jari-jarinya sudah diketahui. Sedangkan V-nya setelah kita dapat jari-jari, kita cari dulu V-nya. V-nya dari jari-jari ini adalah berapa V-nya? 22/7 atau 3,14. Jadi karena 21 itu kelipatan 7, maka V-nya sama dengan 22/7. Kemudian baru kita tulis di tinggi tabung. Tinggi tabung 20 cm. Yang ditanya apa? Tentukan volume tabung. Jadi yang ditanya volume tabung. Nah, langsung kita masukkan rumus volume tabung. Volume tabung sama dengan V kali R kali R kali tinggi tabung. Setelah itu langsung kita masukkan nilai yang sudah diketahui. V-nya 22/7, jari-jari 21, jari-jari 21 kali tinggi tabung 20 cm. Nah, kita coret. Kita bagi, bisa nggak yang atas bagi bawah? 21 bagi 7 bisa nggak? Ya, bisa. 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Kita tulis di atas 3. Nah, kita turunkan sekarang 22 dikali 3 dikali 21 dikali 20. Sentimeternya mau kita tulis boleh, mau kita nggak tulis juga nggak apa-apa.
Lanjut, kita kali 22 kali 3 sama dengan 66. Kemudian 21 kali 20, 420. Sekarang kita kalikan 66 kali 420 sama dengan 27.720 cm kubik. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal kita yang ketiga, sebuah kaleng roti berbentuk tabung berdiameter 30 cm dan tingginya 22 cm. Volume kaleng roti tersebut adalah titik-titik cm. Kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama ada ya diameter. Diameternya 30 cm. Dari diameter kita cari dulu jari-jari karena jari-jari belum diketahui. Jadi jari-jari adalah setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Jadi jari-jari sama dengan diameter bagi 2. Nilai diameter 30. Jadi 30 bagi 2. 30 bagi 2 sama dengan 15 cm. Nah, 15 cm ini kelipatan 7 atau bukan? Ya, 15 bukan kelipatan 7, maka V-nya sama dengan 3,14. Bentar. Selanjutnya, yang diketahui adalah tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan 22 cm. Yang ditanya apa? Volume kaleng roti tersebut adalah titik-titik. Jadi yang titik-titik itu yang belum diketahui adalah yang ditanya. Yang ditanya volume tabung atau volume tabung. Langsung kita masukkan rumus volume tabung, yaitu V kali R kali R kali T. Nah, sekarang kita langsung masukkan nilainya. V 3,14, jari-jari 15 kali 15 kali tinggi tabung 22. Sekarang kita kalikan yang gampang-gampang dulu lah. 15 kali 15 dulu berapa? Ya, 15 kali 15, 225. Jadi 3,14 kali 225 kali 22. Nah, sekarang kita 225 kali 22 dulu. 4.950. Nah, sekarang baru kita kalikan 3,14 dikali 4.950, yaitu 15.543 cm kubik. Itulah pembelajaran kita kali ini tentang mencari volume tabung. Kalau belum paham, tonton videonya sampai kalian paham dan ingat rumus serta apa yang perlu diketahui dalam mencari volume tabung. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Misal kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.